Orang-orang yang ini ya, para pemirsa yang nonton YouTube tuh biasanya meluangkan waktu yang cukup banyak itu untuk baca komentar. Oh gitu. Nah ya? kalau ada komentar serangan itu malah justru banyak banget yang baca. Iya. Banyak yang baca karena Algoritma juga makin jalan. ya makin jalan. Dan ternyata ya ini saya bersyukur karena dari situ malah pemirsa itu bisa belajar. Oke. Karena saya ini memberikan jawaban yang tidak sekedar memuaskan para pemirsa yang merasa nggak enak hati kalau membaca tulisan itu, tapi juga sekaligus memberikan suatu pelajaran, edukasi bahwa seperti ini loh kata-kata yang disampaikan ketika Anda diserang dengan seperti ini. Iya, sip. Itu justru membuat para pemirsa itu berkembang pesat. Bener. Edukasinya luar biasa. Bener itu. Plusnya di situ, Romo. Plusnya di situ. Makanya saya memang tujuan saya untuk memberikan edukasi kepada para pemirsa, termasuk justru saya itu sering nunggu kok lama nggak ada komentar yang jelek ya. Dan itu kadang memang ditunggu sama. Iya, siap. Memang ya itulah kebutuhan kita itu kadang perlu jamu gitu loh. Bener. Sebelum saya masuk ke manusia kerbau, Romo. Jadi orang ini misalnya dia di hadapan murid-muridnya dia sudah dilegitimasi sebagai seorang master spiritual gitu. Semua pertanyaan tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka, tentang level of consciousness, tentang segala macam dijawab bla 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 dengan sedemikian rupa gitu ya. Bikin kegiatan di mana-mana dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi dan dalam memperlakukan nih sesama manusia gitu, sesama teman, meskipun belum kenal gitu, itu seolah-olah kelihatan banget akunya, seolah-olah semua orang itu di bawah level kesadarannya, di bawah dirinya, dengan bahasa-bahasa yang tidak, ya menurut saya kurang pantas lah. Harusnya menurut saya guru spiritual itu kalau pandangan saya yang menarik gitu ya, yang adem ayem itu kayak Bante Panyavaru. Kalau di Muslim itu ada Mustafa Bisri dan lain sebagainya begitu. Gimana terhadap yang saya sampaikan tadi? Kalau sekarang ini karena ada platform YouTube, Mas, jadi orang semua bisa tampil. Bahkan termasuk orang-orang yang sedang mengalami euforia spiritual. Saya katakan euforia spiritual begini loh, Mas. Pada saat Orde Baru masa pemerintahan Soeharto runtuh, rezim Orde Baru tumbang. Yang terjadi kan euforia demokrasi. Benar. Yang terjadi apa? Justru yang muncul itu banyak kekuatan-kekuatan yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, yang gak karuan. Iya benar. Sekarang sama, adanya YouTube, orang bisa mudah berekspresi secara spiritual. Akhirnya ya ekstrim banget gitu loh, Mas. Jadi orang itu kadang sedikit saja membahas tentang dunia spiritual itu memang terus ya merasa diri sebagai seorang spiritualis. Padahal yang harus kita perhatikan, seorang spiritualis itu harus sudah mengendap. Artinya begini, sudah tidak mengejar yang namanya identitas. Selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan dirinya. Jadi kalau kita sudah cukup tentram, ayem tentrem, aku merasakan diriku seperti ini, sudah cukup ayem, tentrem, tenang. Saya tidak perlu pengakuan orang lain, saya tidak perlu untuk minta legitimasi orang lain dengan pujian-pujian, dengan sanjungan-sanjungan. Itu sudah tidak kita butuhkan. Nah ini tolok ukur yang mesti panjenengan semua rasakan, para pemirsa yang mungkin ingin mengukur diri sendiri, apakah saya ini termasuk yang euforia spiritual apa tidak. Itu cukup begini aja. Apakah Anda masih senang dipuji atau masih sakit hati ketika diolok-olok? Kalau Anda sudah merasakan itu sebagai sesuatu yang tawar, itulah tataran kesadaran murni itu sudah mulai lahir. Jadi kalau kita, saya itu sering kok, Mas, dapat laporan dari sana, wah ini dikatain begini, dikatain begitu, ini kalau dawuh leluhur begini, begitu itu, tidak apa-apa, saya senyum.
Wong kesadaran orang itu beda-beda. Iya. Karena gini Mas, kalau saran saya cuma begini. Sebaiknya kita itu tidak perlu banyak menilai orang lain, terutama personal. Iya. Jadi A per B ini orang ini biaya, orang ini biaya, itu nggak perlu. Karena apa? Semakin kita gemar menilai orang, nanti akan semakin mudah terbongkar kebodohan kita. Mending jadilah orang bodoh yang diem, maka semua orang akan menilai Anda pintar. Nggak tahu ya, Iya. isi di otaknya Daripada seperti apa. orang pintar yang gemar menilai orang itu jadi bodoh, akan kelihatan bodohnya. Oke. Ini loh Mas harus Iya, perlu iya. diulangi nggak ini? Perlu Boleh, digaris boleh. bawah ya. Perlu dijustifikasi itu. Ya, lebih baik jadilah orang bodoh yang diam, karena orang-orang akan menilai Anda pintar, daripada orang pintar tapi suka menilai orang lain. Itu justru akan muncul, akan terungkap, terbongkar kebodohannya. Kebodohannya. Karena apa Mas? Sepintar-pintarnya manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, ya kan? Merasa sudah bisa banyak hal. Tetapi setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda. Benar banget. Kalau kita itu memberikan memvonis terhadap seseorang, kita tidak melihat kasusnya apa, konteksnya apa. Jadi kadang orang itu ya akhirnya sama saja kayak orang-orang yang fanatik dalam beragama, yang hanya berdasarkan textbook saja, tapi tidak melihat konteks. Nah, maka kalau saya tuh kalau suruh menilai orang itu justru saya takut, ekstra hati-hati. Harus dilihat konteksnya dulu. Oke. Kenapa si A si B bisa melakukan seperti itu? Konteksnya apa? Alasannya apa? Kadang ketika kita belum memahami apa alasannya, kita udah menilainya negatif. Iya. Tapi begitu diberitahu alasannya ini itu, ternyata kita bisa menerima. Wong saya itu ada tentang ini ya. Saya bahas tentang gempa ini ya Mas. Itu ada beberapa yang komen misalnya, oh ini kenapa ini setelah kejadian baru dibahas, baru ya saya kan oh alah ini kan jadi orang ketahuan, oh ini orang ini talkatif, yang suka bicara tapi mata dan telinga nggak fungsi. Kalau orang yang mata dan telinga fungsi itu kan sebelum bicara harus meneliti dulu. Orang ini pernah belum membuat sebuah analisa sebelum kejadian. Oke. Padahal kalau memang dia nonton sebelumnya banyak, ya kan, ada kronologinya itu udah. Jadi kayak gitu kan sama aja menelanjangi diri sendiri. Iya, siap. Di satu sisi merasa pede banget, aku ini yang paling pinter. Begitu ngomong, nah ketok bodoh nih jalan. Mula meneng we, dadi wong bodoh meneng we, ketok pinter. Saya baru bisa menerapkan itu tadi supaya kita tidak gampang marah saat dirasani, dicaci maki dan lain sebagainya, itu sejak dengar analogi ini Romo. Jadi saat kita masuk di hutan, ketemu mangga busuk, itu kalau kita cerdas, lewat aja udah tahu mangga busuk kok. Orang yang goblok, mangga busuknya dipegang, didilat mutah-mutah. Nah, ya enggak. Saya goblok ya awakmu dhewe. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita kafilahnya, mereka anjingnya gitu. Enteng. Kebodohan yang sangat menggelikan tuh yang sederhana itu gini. Jelas-jelas sudah kena telek cecak. Itu masih dicium. Gitu loh. Sama analoginya tadi. Iya. Jadi kadang menuruti kepuasan. Ya, benar, menuruti kepuasan akhirnya apa? Terhempas sendiri. Gitu. Terkadang kita mungkin harus meyakinkan diri, tidak percaya kalau itu pasti bau. Ya, makanya jadi bau. Kadang itu orang tidak percaya pada dirinya sendiri. Kurang percaya. Iya. Kalau katanya motivator itu saat kita dibenci sama orang, mohon maaf wahai orang-orang yang membenciku, aku tidak punya waktu sedikit pun untuk kembali membenci dirimu, karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Betul, itu gitu kata-kata ya. yang sangat bijak dan itu bisa menampar orang yang punya perasaan. Oke. Saya ada 4 preposisi Romo. Yang pertama gini, susah senangnya manusia, ya kan, jatuh bangunnya manusia di dalam kehidupan, nasibnya buruk, bahagia, itu terjadi dengan sendirinya tanpa sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, susah senang hidupnya manusia digariskan menjadi miskin, kaya, jatuh bangun, itu
sudah terskenario, artinya sudah digariskan. Jadi kita mau usaha sekuat tenaga apapun tidak ada efeknya karena sudah digariskan, sudah ada yang menskenario. Preposisi yang ketiga, susah senang jatuh bangun hidupnya manusia itu disebabkan oleh karma lampau. Jadi oleh masa lalu dulu di kehidupan sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir yang keempat, nasibnya manusia dia bahagia, dia menderita, itu disebabkan karena karma masa lampau dan saat ini. Pertanyaan saya yang paling logis, paling realistis di antara 4 preposisi itu yang mana kira-kira? Yang keempat tadi apa? Karma masa lampau. Dan saat ini. Jadi kalau kita berdharma sebaik-baiknya itu bisa mengikis karma di masa lampau yang buruk-buruk. Kalau itu. yang paling rasional itu yang poin keempat. Poin keempat. Kalau yang poin pertama itu orang yang tidak memahami hukum sebab akibat. Oke. Terus yang kedua itu sikapnya orang yang fatalistik. Fatalistik mutlak, ya. absolut. Semuanya sudah ada yang sudah desain. mengemas. Iya. Jadi peran manusia hidup apa? Lah benar-benar. Kalau Maksud saya itu. misalnya kalau Tuhan itu mutlak membuat garis nasib atau takdir, ya kita fungsinya apa hidup ini? Toh kejahatan dan kebaikan semua Tuhan yang membuat. Itu sangat tidak logis. Tetapi anehnya itu masih banyak dipakai oleh pola pikir ini umat beragama, terutama yang rumpun semit. itu yang aneh ya. Jadi kalau saya seringkali orang membahas kepasrahan, pasrah, qanaah, menerima apa adanya. Tapi setelah saya amati pemahamannya, saya kan tanya, maksudmu pasrah gimana? Ternyata kepasrahannya itu masuk dalam kategori fatalistik, Mas. Ya kalau fatalistik ini, wong yang menghendaki Tuhan, kenapa kamu yang dapat pahala dan surga, kamu dapat pahala dan dosa, yang dapat surga neraka kamu, kan semua udah kehendak Tuhan. Itu juga nggak masuk akal. Koruptor itu ya karena Tuhan.